Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Izharul Haq dari program studi Tarjamah Bahasa Arab kelas 2C. Di sini saya akan membawakan materi keterkaitan dengan morfologi atau ilmu shorof dalam bahasa Arab. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu pembentukan kata. Dalam linguistik, pembentukan kata adalah istilah ambigu yang dapat merujuk pada proses di mana kata-kata dapat berubah atau penciptaan leks baru. Sedangkan secara teoris, pembentukan kata merupakan kajian morfologi bahasa, yaitu kajian unsur terkecil yang mempunyai makna. Jadi, pembentukan kata yaitu proses penggabungan dua kata atau lebih sehingga menjadi satu. Keterkaitan dengan afiksasi, yaitu afiksasi itu pengimbuhan yang diberikan pada sebuah kata dalam proses pembentukan kata. Di sini afiksasi ada dua, yaitu inflektif, yaitu penambahan yang tidak mengubah kelas katanya. Contohnya pada lafadz kharaja menjadi yakhruju. Nah, penambahan di sini yaitu terletak pada awal kata, yaitu bisa disebut sufiks atau as-sabiqah dalam bahasa Arab. Yang kedua, derivatif adalah penambahan yang mengubah kelas kata. Contoh pada lafadz doroba menjadi loribun. Nah, penambahan di sini terletak pada tengah kata, yaitu bisa kita sebut infiks atau ad-dakhilah dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu kata dasar dan kata turunan. Nah, kata dasar yaitu kata yang tidak mengalami perubahan atau dalam bahasa Arab sering kita sebut dengan fi'il madi. Nah, fi'il madi bisa berubah. Perubahan tersebut dinamakan kata turunan atau gramatikal. Contohnya dalam bahasa Arab yaitu fi'il mudhari dan fi'il amr serta yang lainnya. Pembentukan kata dasar dan kata turunan dalam bahasa Arab. Nah, di sini untuk pembentukan kata dasar ke dalam kata turunan itu kita harus mengetahui kata dasar terlebih dahulu. Kemudian kita bentuk ke dalam kata turunan. Pembentukan kata tersebut yaitu kata turunan dibagi menjadi dua. Yang pertama tasrif lughawi atau infleksi, yaitu perubahan sesuai dengan kata aslinya. Contohnya nasoro, nasoro, nasoru. Yang kedua yaitu tasrif istilah, adalah tidak sesuai dengan kata aslinya. Contohnya nasoro yang suruh nasron. Jadi proses pembentukan kata dasar menjadi kata turunan bisa ditambahkan dengan afiksasi, baik di awal, di tengah, ataupun di akhir kata, dan digabungkan dengan kata yang lain. Perbedaan kata dasar dengan kata turunan, kalau kata dasar kata yang tidak perlu adanya afiksasi, sedangkan kata turunan itu memerlukan tambahan-tambahan kata lain untuk membedakan dengan kata dasar. Kaitannya dengan leksikal dan gramatikal. Makna leksikal yaitu makna yang ada dalam kata tersebut, tidak ada tambahan. Contohnya pada lafadz doroba yang artinya memukul. Yang kedua, makna gramatikal, makna yang memiliki tambahan. Contohnya pada lafadz doroba, nah yang artinya memukul menjadi idrib, pukullah, itu fi'il amr. Jadi makna gramatikal yaitu makna yang ada dalam satu kalimat dan ditambahkan dengan afiksasi atau perubahan makna leksikal menjadi makna gramatikal. Yang ketiga yaitu i'lal, idgham, dan ibdal. Dalam morfologi bahasa Arab, i'lal yaitu mengganti huruf ilat dalam satu kata. Huruf ilat tersebut itu terdiri dari 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Contohnya yaitu asluhu sona asluhu solana. Yang kedua yaitu idgham, penggabungan dari dua huruf yang sama. Contohnya pada lafadz madda, asluhu madada. Yang ketiga ibdal, menghapus atau membuang huruf dan meletakkan huruf lain yang pada huruf tersebut telah dibuang, baik itu pada huruf sahih ataupun pada huruf ilat. Contohnya pada lafadz istoda, asluhu istada. Kaitannya dengan morfofonemik,
Perubahan fonem kata yang menghasilkan makna. Berubah tersebut dikarenakan ada beberapa hal, contohnya gabungan dari kata yang sama. Perubahan fonem akibat pertemuan morfem dengan morfem. Jadi satuan dan satuan bertemu maka fonemnya berubah. Itu yang dinamakan dengan morfofonemik. Maka perubahan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama i'lal, yang kedua idgham, dan yang ketiga ibdal. Contohnya seperti yang telah dipaparkan oleh saya tadi. Yang pertama yaitu sona asluhu soana, madda asluhu madada, dan istoda asluhu istada. Nah, nama prosesnya tersebut itu dinamakan morfofonemik. Yang keempat yaitu jumlah. Di sini ada persamaan atau perbedaan dalam morfologi bahasa Arab dengan Indonesia. Yang pertama itu jumlah. Dalam bahasa Indonesia yaitu perbedaan antara singular dan pluralis. Nah, jumlah ini dikategorikan nomina karena dikenal berdasarkan orang, binatang, dan barang yang dapat dihitung dan dibilang. Contohnya pada kata laki-laki itu sedang membaca koran. Nah, laki-laki di situ bermakna tunggal. Sedangkan dalam bahasa Arab, jumlah adalah jenis kategori gramatikal yang membedakan tunggal, dua, dan jamak. Contoh pada lafaz dzalikal kitab, itu kitab, atau jumlahnya hanya 1. Yang kedua, dalam bahasa Indonesia ada yang namanya pronominal persona. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu isim domir atau kata ganti tunggal, 2, dan jamak. Contohnya dalam bahasa Indonesia yaitu aku, saya, kamu, dan kami. Itu dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu ana, anta, anti, dan nahnu. Dalam bahasa Indonesia juga ada yang namanya kala atau tensis. Adalah informasi dalam kalimat yang menyatakan bahwa terjadinya perbuatan, kejadian, dan tindakan. Adapun dalam bahasa Arab, kala tersebut yaitu fi'il. Contohnya pada kata nenek sudah memasak nasi, itu contoh bahasa Indonesia. Sedangkan contoh bahasa Arab yaitu yatbahu, yang artinya sedang memasak. Yang kelima yaitu pembagian verba dan macam-macamnya. Di sini verba dibagi menjadi 4. Yang pertama, verba yang mencakup ciri, pola, dan cakupan pembahasannya. Yang kedua, verba ditinjau dari segi komponen dan susunannya. Yang ketiga, verba ditinjau dari segi waktu dan objeknya. Yang keempat, verba ditinjau dari segi subjek dan perubahan bentuknya. Yang pertama, verba mencakup ciri, pola, dan cakupan pembahasannya. Yaitu dalam bahasa Arab ada lafaz qad dapat masuk pada 2 fiil, yaitu fiil madi dan fiil mudhari. Jika masuk pada fiil madi, itu bisa bermakna menguatkan dan juga bisa bermakna sudah dekat. Sedangkan jika masuk pada fiil mudhari, itu hanya memiliki satu fungsi, yaitu bermakna jarang atau terkadang. Dalam bahasa Indonesia juga ada yang namanya perilaku semantis. Adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Sedangkan kata lain, semantis adalah pembelajaran tentang makna. Pembentukan verba dalam bahasa Arab pada dasarnya dilakukan melalui modifikasi internal, yaitu proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur yang biasanya berupa vokal ke dalam morfem yang berkerangka tetap yang biasanya berupa konsonan. Yang kedua yaitu verba berdasarkan komponen dibagi menjadi 2. Yang pertama fil shahih dan yang kedua fil mu'tal. Fil shahih adalah kata kerja yang memiliki huruf-huruf yang normal, yang di dalamnya tidak terdapat huruf-huruf ilat. Contohnya pada lafaz dhahaba yang artinya pergi, fataha membuka, dan kataba menulis. Fil shahih juga dibagi menjadi 3. Yang pertama shahih salim,
sahih mahmuz, dan yang ketiga sahih mudha'af. Nah, selanjutnya fi'il mu'tal adalah fi'il yang susunan kalimatnya terdapat di dalamnya salah satu dari 3 huruf ilat. Jadi salah satunya itu ada huruf ilatnya. Contohnya pada lafaz wa'ada yang artinya berjanji, syara yang artinya menjadi, dan qala yang artinya berkata. Fi'il mu'tal juga dibagi menjadi 5. Yang pertama mu'tal misal, yang kedua mu'tal ajwaf, yang ketiga mu'tal naqis, yang keempat lafif makrun, dan yang kelima lafif makruh. Verba berdasarkan susunannya dibagi menjadi 2, yaitu fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Fi'il sulasi mujarrad ialah kalimat yang fi'il madinya terdiri dari 3 huruf dan bebas dari huruf tambahan. Contohnya pada lafaz doroba, nasoro. Fi'il rubai mujarrad ialah kalimat yang fi'il madinya memuat 4 huruf asal dan bebas dari huruf tambahan. Contohnya pada lafaz dakhraja yudakhriju dakhrajatan. Fi'il sulasi mazid ialah kalimat yang fi'il madinya memuat lebih dari 3 huruf dengan perincian yang 3 berupa fungsi asal, perincian yang 3 berupa huruf asal dan yang lain berupa huruf tambahan. Contohnya pada lafaz ijtama'a. Secara garis besarnya fi'il sulasi mazid terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama rubai, yang kedua khumasi, dan yang ketiga sudasi. Verba ditinjau dari segi waktu dibagi menjadi 3, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi yaitu kata kerja yang menunjukkan kejadian di waktu lampau dari waktu yang berbicara telah. Contohnya pada lafaz dhahaba Muhammad, Muhammad telah pergi. Yang kedua yaitu fi'il mudhari, merupakan fi'il yang menunjukkan kejadian waktu berbicara atau sesudahnya, yaitu sedang atau akan. Contohnya pada lafaz dhahaba, contohnya pada lafaz yadhhabu, dia sedang pergi. Yang ketiga yaitu fi'il amr, adalah kata yang menunjukkan adanya tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan atau bisa kita sebut dengan kata perintah. Contohnya pada lafaz idhab yang artinya pergilah. Lanjut, verba berdasarkan objeknya dibagi menjadi 2, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek untuk menyempurnakan maknanya. Contohnya pada lafaz qama zaidun, Zaid telah berdiri. Selanjutnya fi'il muta'addi yaitu fi'il yang membutuhkan objek untuk menyempurnakan maknanya. Contohnya pada lafaz qara'tu al-kitab, saya telah membaca buku. Nah, fi'il muta'addi dibagi menjadi 2, yang pertama bin nafsi dan yang kedua bi ghairi. Nah, verba ditinjau dari segi subjek dibagi menjadi 2. Yang pertama fi'il ma'lum dan yang kedua fi'il majhul. Fi'il ma'lum adalah verba yang telah diketahui siapa orang yang berbuat. Contohnya lafaz fa'ala, telah berbuat dia seorang laki-laki yang dikenal. Yang kedua itu fi'il majhul, adalah verba yang tidak dikenal siapa orang yang berbuat hal tersebut. Contohnya pada lafaz fu'ila yang artinya telah dibuat dia seorang laki-laki yang dikenal. Verba berdasarkan perubahan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu fi'il jamid dan yang kedua fi'il mutasyarrif. Fi'il jamid adalah fi'il yang mempunyai satu bentuk, yaitu bentuk madi atau bentuk amar. Contohnya pada lafaz laisal bab maftuhan yang artinya tidaklah pintu itu terbuka. Yang kedua yaitu fi'il mutasyarrif, adalah fi'il yang tidak hanya memiliki satu bentuk. Contohnya pada lafaz mazalal mataru yang zilu, artinya hujan tetap turun. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu mengenai verba ditinjau dari segi komponen dan susunannya. Nah, verba yang ditinjau dari komponen dibagi menjadi 2, yaitu ada fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Yang pertama fi'il sahih yaitu kata kerja yang memiliki huruf-huruf yang normal
yang di dalamnya tidak terdapat huruf-huruf ilat. Contohnya pada lafaz dhahaba, fataha, dan kataba. Fi'il sahih dibagi menjadi 3. Yang pertama sahih salim, sahih mahmud, sahih mudha'af. Nah, lanjut fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal apa? Fi'il mu'tal adalah susunan kalimatnya terdapat di dalamnya salah satu dari 3 huruf ilat. Contohnya pada lafaz wa'ada, syara, dan qala. Fi'il mu'tal juga dibagi menjadi 5. Mu'tal misal, mu'tal ajwaf, mu'tal naqis, lafif makrun, dan lafif makruh. Verba berdasarkan susunannya dibagi menjadi 2. Fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Fi'il sulasi mujarrad ialah kalimat yang fi'il madinya terdiri dari 3 huruf dan bebas dari huruf tambahan. Contohnya pada lafaz doroba dan nasara. Sedangkan fi'il rubai mujarrad ialah kalimat yang fi'il madinya memuat 4 huruf asal dan bebas dari huruf tambahan. Contohnya pada lafaz dakhraja, yudakhriju, dakhrajatan. Yang ketiga fi'il sulasi mazid ialah kalimat yang fi'il madinya memuat lebih dari 3 huruf dengan perincian yang 3 berupa huruf asal dan yang lain berupa huruf tambahan. Contohnya pada lafaz ijtama'a. Secara garis besar fi'il sulasi mazid terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'il rubai, yang pertama rubai, yang kedua khumasi, dan yang ketiga sudasi. Baik, terima kasih. Segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.